Ya, seorang pemuda pemotor ini terekam kamera amatir saat melintas di bahu jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 3 Jakarta Timur, arah Jakarta menuju Bekasi, Jawa Barat. Pengendara ini diduga masuk ke dalam tol melalui kawasan Halim, Jakarta Timur. Diduga ia tidak mengetahui arah jalan dan tak memperhatikan rambu lalu lintas maupun petunjuk arah saat hendak memasuki tol Jakarta Cikampek. Aksi pemotor masuk jalan tol Jakarta ini sudah sering terjadi, khususnya pada waktu sore dan malam hari. Padahal kejadian ini membahayakan pemotor dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, video amatir merekam aksi berbahaya pengemudi mobil hingga viral. Mobil melaju melawan arus di ruas tol Kunciran Batu Ceper, Cengkareng arah Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Awalnya kendaraan ini berhenti sebelum masuk gerbang tol Benda Utama kilometer 3. Tiba-tiba sebelum masuk ke area transaksi Gardu 7 entrance Benda, kendaraan berhenti lalu nekat memutar balik dan melaju melawan arah menuju Bandara Soekarno-Hatta. Petugas sempat berupaya menghentikan kendaraan, namun pengemudi tetap melaju. Aksi berbahaya ini terekam kamera pengendara lain, sementara polisi menjelaskan jika kejadian ini terjadi pada Sabtu 3 Januari 2026 lalu, sekitar pukul 8.55 waktu Indonesia Barat. Dan hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan dan mengimbau pengendara untuk tidak meniru aksi berbahaya ini karena membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Pemirsa, arogansi mobil pejabat kembali viral usai direkam warga. Di gerbang pintu tol Cilandak Utama, sebuah mobil bernomor polisi RI25 nekat menyerobot antrean mobil. Dan polisi pun membenarkan peristiwa tersebut dan masih menyelidiki apakah plat kendaraan tersebut asli atau palsu. Saat sebuah mobil luxury macet, Pak. Iya. Inilah aksi tak patut dicontoh saat sebuah mobil luxury premium jenis MPV berwarna putih bernomor polisi kendaraan khusus RI25 berusaha menyerobot antrean di gerbang tol Cilandak Utama, Jakarta Selatan. Video yang dibagikan oleh salah satu akun media sosial itu pun kini viral di jagat maya. Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya pun mengonfirmasi dengan membenarkan adanya peristiwa tersebut. Namun petugas masih menyelidiki peristiwa tersebut perihal keaslian plat nomor dan waktu kejadian. Meski demikian, polisi menyayangkan aksi dari pelaku pengemudi yang menyerobot antrean itu karena hal itu berpotensi menyebabkan kemacetan di ruas tol. Dari Jakarta dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Sebuah bus yang membawa rombongan peziarah terbakar di ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi, Jawa Barat. Meski belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga berasal dari korsleting listrik di bagasi bus. Kepanikan penumpang pecah saat api melalap bus yang membawa rombongan peziarah di ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi. Salah satu penumpang mengatakan api tiba-tiba saja membesar hingga membuat seluruh penumpang berusaha menyelamatkan diri dan dievakuasi. Petugas damkar segera tiba di lokasi dan memadamkan kobaran api sekitar 20 menit. Akibat kejadian ini, aktivitas di stasiun LRT Jatibening sempat terganggu, sementara arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek macet. Kemacetan lalu lintas di ibu kota yang semakin kusut membuat Dinas Perhubungan DKI Jakarta membuat uji coba sistem lalu lintas satu arah atau one way di Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Uji coba dilakukan sejak hari ini hingga 20 Januari 2026 mendatang. Uji coba sistem lalu lintas satu arah atau one way mulai diberlakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta mulai berlaku sejak hari ini di Jalan Salemba Tengah, Jakarta Pusat. Selain pemasangan papan pengumuman, petugas juga memasang kon pembatas jalan untuk mengarahkan pengendara. Petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan juga diterjunkan ke lokasi. Dengan pemberlakuan sistem satu arah ini, maka pengendara yang melintas dari Jalan Salemba menuju ke Percetakan Negara, Jalan Paseban Raya dan Jalan Pramuka Jati bisa melintasi jalan tersebut. Sementara pengendara yang melintas dari arah sebaliknya harus berputar melewati Jalan Paseban Raya. Uji coba ini akan berlangsung sampai 20 Januari 2026 mendatang untuk mengurai kemacetan, terutama saat pagi dan sore hari. Pengendara juga diimbau mematuhi aturan dan tidak melawan arah karena dapat mengancam keselamatan diri sendiri dan pengendara lain. Puluhan kepala keluarga yang membangun rumah di atas kuburan Cina Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur pagi tadi direlokasi ke sejumlah rumah susun. Proses relokasi diwarnai haru dan tangis penghuni.
Haru dan tangis warga pecah saat mereka meninggalkan kuburan Cina yang telah ditempati selama puluhan tahun lamanya. Sebanyak 130 kepala keluarga yang semula membangun rumah di atas pemakaman ini direlokasi ke rusun di kawasan Jakarta Timur seperti Rusun Pulau Gebang, Rusun Jatinegara, dan Rusun Cipinang Besar Selatan. Tempat pemakaman umum ini selanjutnya akan diperluas agar bisa menampung lebih banyak makam untuk warga. Ancaman pidana bagi tindak perzinaan diatur dalam KUHP baru yang berlaku 2026 ini. Tak hanya menjerat suami atau istri yang berselingkuh, KUHP baru juga bisa menjerat pasangan lajang yang melakukan zina dan dilaporkan oleh orang tuanya. Dinas Pendidikan Kabupaten. Dia jangan mikirin keluarganya, mikir hati kamu itu udah ditutupi sama tahu apa? Video viral beberapa waktu lalu, sepasang ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor digerebek anak kandungnya saat berduaan dengan wanita lain yang bukan istrinya. Kedua ASN merupakan kepala pengawas SD dan pengawas SMP diketahui telah tinggal serumah tanpa ikatan pernikahan. Sementara pihak pria diketahui masih memiliki istri sah. Bapak tuh PNS ASN. Ini rumah saya, Pak. Bukannya atas nama nikah, ini rumah saya, ini bapak. Iya, saya anak Bapak. Fakta ini membuat sang anak murka hingga nekat merekam perselingkuhan ayahnya dan mengunggahnya di media sosial. Kasus perzinaan atau hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan diatur dalam KUHP baru yang berlaku mulai tahun 2026 ini. Dalam pasal 411 dan 412 KUHP, setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang bukan suami istri bisa dipidana penjara 1 tahun atau denda 10 juta. Penuntutan harus dilakukan atas pengaduan suami atau istri bagi yang terikat perkawinan dan juga orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pasal perzinaan dalam KUHP baru tidak jauh berbeda dengan KUHP lama. Sama-sama hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari suami atau istri pelaku. Bedanya, dalam KUHP baru memperluas cakupan zina dari sebelumnya hanya untuk pasangan sudah menikah, kini juga bisa menjerat seseorang yang belum menikah, tapi tetap harus dilaporkan orang tua atau anak pelaku. Pernikahan, ada hubungan pernikahan ya. Tapi di dalam KUHP yang baru itu juga ada yang terkait dengan anak ya yang harus dilindungi. Tetapi kedua-duanya tetap adalah delik aduan. Jadi yang boleh mengadu adalah suami atau istri. Setelah diundangkan, pasal perzinaan masih menuai polemik. Pasal ini bahkan masuk dalam 11 perkara yang kini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menyinggung data dari Universitas Harvard. Indonesia disebut sebagai negara dengan kehidupan paling bahagia di dunia. Bahwa rakyat tersebut mengalami bahagia. Negara yang paling nomor 1 di dunia sekarang, rakyatnya mengatakan dia bahagia adalah bangsa Indonesia. Pernyataan dari Presiden Prabowo tentu saja langsung menarik perhatian publik. Data yang dirujuk oleh Presiden ternyata berasal dari Global Flourishing Study. Penelitian ini melibatkan lebih dari 200.000 responden di 22 negara antara tahun 2022 hingga 2023 lalu. Hasilnya, Indonesia berada pada peringkat teratas sebagai negara paling sejahtera, mengalahkan negara maju seperti Amerika Serikat, bahkan Swedia. Ternyata peringkat ini didapat dari hasil mengukur makna hidup, hubungan sosial, kesehatan mental, hingga rasa syukur dari responden terpilih. Hasilnya, Indonesia lebih unggul dari negara lain bukan karena barisan saldo pada rekening warganya, melainkan karena rasa kekeluargaan yang tinggi, kebersamaan, serta gotong royong. Studi menunjukkan bahwa warga negara dengan ekonomi kuat belum tentu merasa sejahtera dan damai dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, negara dengan ekonomi berkembang justru bisa merasakan hidup lebih bermakna. Studi oleh Universitas Harvard dan Gallup ini menunjukkan bahwa kualitas hidup ternyata tidak melulu tentang angka dan materi. Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling sejahtera di dunia karena dinilai memiliki kebersamaan dan rasa syukur yang tidak terbatas. Tim Liputan iNews melaporkan.